Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Penonton SHMH yang berbahagia, sebangsa dan setanah air. Ini video yang ke-76 dan ini memasuki bab 5 yang mengatur tentang tindak pidana terhadap ketertiban umum. Bagian ke-1, penghinaan terhadap simbol negara, pemerintah atau lembaga negara dan golongan penduduk. Paragraf 1, lanjut. Penodaan terhadap bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Jadi ini kalau bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan itu merupakan simbol negara kita, simbol negara kesatuan Republik Indonesia. Lanjut, pasal 234 KUHP. Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4 gitu. Bendera negara kita sudah jelas, sang merah putih yang setiap saat kita hormati, terlebih-lebih kalau sedang ada hari-hari penting, hari-hari besar negara, kan 17 Agustus, peringatan-peringatan hari-hari nasional itu kan. Dan bendera ini adalah simbol negara kita. Begitu dilihat misalnya apa gitu kan di suatu keadaan, suatu peristiwa, pertandingan, olimpiade, kapal-kapal, pesawat tempur, pesawat komersial, kapal nelayan, kan gitu kan. Ada benderanya ini udah kelihatan, wah Indonesia itu kan gitu kan. Kita kan bangsa yang besar dan yang terkenal. Nah ini merusak ya merusak sih. Merusak adalah tindakan yang ya apa saja yang semestinya bendera itu bisa dipakai tetapi menjadi tidak dipakai, rusak, bisa disobek juga. Di sini ada unsur tersendiri, merobek, disobek gitu kan, menginjak-injak karena marah atau emosi, membakar, atau perbuatan lain itu, perbuatan lain yang memiliki maksud untuk menodai atau menghina kehormatan bendera negara kita. Nah, kalau terkait ini, kayaknya rekan-rekan penonton SHMH, rekan-rekan yang saya cintai pernah kan melihat lah di media sosial, ada orang yang membakar bendera kita, kemudian merobek-robek kan gitu kan. Saya pikir itu harus menjadi analisa dan evaluasi kita bersama, sehingga kita harus memberi semuanya ya, harus kalau bahasa Jawa itu getok tular itu ya, getok tular untuk memberikan pemahaman bahwa bendera itu adalah karena simbol ya, simbol negara kesatuan Republik Indonesia, harus dihormati, tidak bisa dilakukan perbuatan seperti itu, disobek, dibakar sampai disyuting sendiri itu kan, itu sangat merendahkan. Mengapa itu bisa terjadi? Itu menurut saya si pelaku itu tidak paham, tidak tahu makna dari sang merah putih, makna dari bendera kita. Maka mudah-mudahan channel ini bisa memberikan sedikit tambahan edukasi kepada seluruh warga negara Indonesia yang saya cintai, bahwa bendera itu simbol negara kita, jadi kita harus memperlakukan dengan baik, dengan hormat gitu. Kemudian kalau ada tokoh-tokoh dengan bahasa-bahasa, dengan dalil-dalil tertentu
yang kemudian mengatakan bahwa itu adalah barang, kita tidak boleh. Aduh, itu saya pikir juga salah arah. Tentunya itu perlu diberikan edukasi yang benar. Monggo silahkan rekan-rekan SHMK yang mungkin lebih pemahamannya dari saya, jangan ada keraguan untuk memberikan edukasi. Karena edukasi itu juga penting saat kita ngobrol, pertemuan RT, pertemuan di kampung, itu bisa enak disampaikan. Sehingga hal-hal yang seperti itu tidak terjadi lagi. Beberapa tahun yang lalu cukup banyak saya memonitor di berita di media sosial yang melakukan hal seperti itu, malah dengan bangganya, wah ini orang ini aneh, ini tidak paham ini bagaimana bernegara. Nah, kalau tidak berpaham berarti perlu dipahamkan sehingga tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Itu kan menjadikan dianggap wah ini pengetahuannya kurang nih orang, wah berarti ini negara kita kurang mendidik kita. Waduh, akhirnya kemana-mana kan, padahal pelakunya hanya satu orang kan gitu. Tidak boleh seperti itu. Mari kita memahami makna-makna dan kehormatan simbol-simbol negara kita. Pasal 235, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2, ini pidananya hanya denda, setiap orang yang memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial. Ya misalnya punya produk ini kan, apa gitu kan, biar kelihatan nasionalis, biar malah menggunakan bendera. Padahal tujuannya adalah untuk komersil, misalnya ya produk apa, banyak lah. Makanan bisa, minuman bisa, pakaian fashion bisa, kosmetik bisa, apa-apa saja kan itu kan. Ada melibatkan bendera, itu tidak boleh untuk kepentingan komersial. B. Mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam. Jadi kan kalau misalnya 17 Agustus itu kan kadang memasang kita semua banyak setiap waktu pinggir jalan, setiap pintu-pintu rumah, di depan-depan rumah. Tapi mungkin ada rekan kita yang ini tahun kemarin masih bisa digunakan, kalau bahasa Jawanya eman-eman ini kalau tidak digunakan. Tapi ternyata sudah robek, entah dimasukkan tikus atau ujungnya sudah kalau bahasa Jawanya itu brudul itu ya, sudah benang-benangnya itu kelihatan. Warnanya yang tadinya merah sudah tidak merah lagi, yang sudah kayak oranye itu kan, luntur itu kan, kusam itu kan, yang putih kusam nggak putih lagi, itu tidak boleh dipasang. Karena apa? Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah jelas warnanya dua, merah dan putih. Nggak ada warna yang lain. Kalau luntur itu sudah tidak bisa disebut warna merah lagi, bisa oranye itu. Putih nggak boleh kotor, nggak boleh kusut, warnanya ya harus putih, nggak putih kehitaman itu kan. Kalau sudah nggak bagus itu kan, baju warna putih kalau udah luntur kan kayak agak kehitaman, itu nggak boleh. Dan itu dipidana dengan denda tadi. C. Mencetak, menyulam, menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain, atau memasang lencana atau benda apapun pada benda. Ini supaya kelihatan seni ini, jangan sampai ini ya rekan-rekan yang hobi seni ini, supaya kelihatan keren malah benderanya disulam, kasih namanya kita misalnya, wah itu nggak boleh, dikasih sablon atau kasih ornamen-ornamen yang lain kan, itu nggak boleh, karena bukan berarti apa-apa, memang itu maknanya itu merah dan putih kan gitu, tidak perlu ya, kain itu tidak perlu tambah-tambahin tulisan nama kampung, nama kota, nama apa, nama diri kita, nggak boleh. Itu tetap namanya menodai. Kemudian yang huruf D, memakai bendera negara untuk langit-langit. Untuk langit-langit itu kalau di rumah kan, atau untuk atap itu juga nggak boleh. Pembungkus barang itu juga tidak boleh. Atau untuk tutup barang atau untuk bungkus itu juga tidak boleh. Karena itu apa? Dapat menurunkan kehormatan bendera negara. Dan untuk yang 235 KUHP baru ini adalah dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Kategori 2 ini berarti adalah 10 juta rupiah. Pasal 236. Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina,
atau merendahkan kehormatan lambang negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Menodai, menghina, merendahkan kehormatan ini perbuatan-perbuatan ya mencoret-coret, menulis, merubah warna kan gitu kan. Kemudian menggunakannya tidak sesuai, bisa dibalik gitu kan, dibalik atau masangnya miring, itu kan penggunaannya yang tidak sesuai dan itu menodai. Nah, kalau lambang negara kita kan Garuda Pancasila, itu ada ketentuannya, nggak boleh ngarang-ngarang, kepala jelas, menengok ke kanan, kan gitu. Untuk bulu leher 45, sayap 17, kan gitu. Ekor 8, kemudian kaki dan ekor, bulu sayap kecil-kecil itu 19, sehingga menunjukkan angka itu 17, bulannya 8, tahun 1945, kan gitu. Terus di dadanya ada perisai dengan lambang Pancasila, itu sudah ada ketentuannya, nggak boleh dibikin bulunya tambah, itu nggak boleh, itu menodai, malah merendahkan itu, karena semuanya memiliki makna kan, dan itu harus dipertahankan seperti itu. Kemudian untuk warna, kemudian perbandingan ukurannya, itu sudah ada ketentuannya sehingga tidak bisa dan tidak boleh dibuat sesuka hati. Pasal 237, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2 setiap orang A menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran. Kan gitu, udah rusak nggak boleh dipasang. Membuat lambang untuk perseroan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara. Jadi membuat logo atau cap atau apa, maskot atau apa, itu sebetulnya untuk kepentingan partai, untuk kepentingan perseroan, untuk kepentingan organisasi, tapi dimirip-miripkan dengan lambang negara kita, itu tidak boleh dan itu kena ancaman pidana. C. Menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur di dalam undang-undang. Ini tidak boleh. Pasal 238. Setiap orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan mengubah lagu kebangsaan dengan nada irama kata-kata gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, ini kan lagu, ini jangan sampai kita itu juga bahasa sederhananya itu mempleset-plesetkan itu loh, melesetkan nadanya, melesetkan iramanya, memplesetkan kata-katanya atas lagu kebangsaan kita. Lagu kebangsaan kita adalah lagu Indonesia Raya, itu kalau dipleset-plesetkan terkena pasal ini. Pasal-pasal ini diadakan supaya kita sebagai edukasi terhadap kita agar kita menghormati simbol-simbol dan lambang negara. Pasal 239, dipidana dengan pidana paling banyak kategori 2 setiap orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan memperdengarkan, menyanyikan atau menyebarluaskan hasil umpahan lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial. Ini dirubah kemudian di-share supaya laku gitu ya, dapat royalti katakanlah gitu kan, komersial, itu tidak boleh dan itu dipidana. B. Menggunakan lagu kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial. Jadi lagu kebangsaan kemudian mungkin sebagai backsound ya, backsound suatu iklan yang tujuannya iklan itu adalah untuk komersil ya. Komersil itu ada keuntungannya, ikan produk apa, kecantikan, fashion atau alat-alat dapur, itu nggak boleh menggunakan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Penonton SHMH, Bapak mengandung makna yang dalam
simbol-simbol negara kita, mulai dari bendera kita, lambang negara kita, lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita. Marilah kita menghormati, memperlakukan simbol-simbol negara kita dengan hormat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada salah yang saya sampaikan, mohon maaf. Berikan kritikan dan masukan kepada saya. Subscribe bagi yang belum subscribe channel SHMH. Ikuti terus video, jangan di skip dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.